Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan perang setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap 3 fasilitas nuklir utama di Iran. Pernyataan tegas dari IRGC pada Minggu 22 Juni 2025 ini menandai eskavasi besar dari konflik Iran dan Israel yang terjadi sejak Jumat menuju perang besar-besaran di Timur Tengah. Ini bukan lagi sekedar saling serang, ini sudah masuk fase perang terbuka, ujar seorang analisis Timur Tengah kepada media. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Israel langsung menaikkan status siaga ke tingkat tertinggi. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan perang setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap 3 fasilitas nuklir utama di Iran. Pernyataan tegas dari IRGC pada Minggu 22 Juni 2025 menandai eskalasi besar dari konflik Iran dan Israel yang terjadi sejak Jumat menuju perang besar-besaran di Timur Tengah. Ini bukan lagi sekedar saling serang, ini sudah masuk fase perang terbuka, ujar seorang analis Timur Tengah kepada media. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Israel langsung dilaporkan diturunkan ke status siaga minimum. Selain kerugian manusia dan alat militer, Israel juga mengalami kerugian finansial strategis yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar dolar AWS, termasuk infrastruktur jaringan bawah tanah, senjata strategis, dan aset teknologi militer yang dikembangkan bersama mitra baratnya. Banyak pihak kini mempertanyakan kelayakan dan moralitas penggunaan fasilitas sipil sebagai pusat kendali militer, terutama karena akibatnya merenggut ribuan nyawa dan mengundang serangan balasan dari lawan regional. Di sisi lain, Iran menyebutkan bahwa serangan terhadap fasilitas ini adalah tindakan preemptif. Bom jenis ini bisa dijatuhkan berturut-turut menciptakan efek seperti bor yang menembus bunker bawah tanah, jelas seorang pejabat pertahanan kepada media di Amerika Serikat. Namun, menurut laporan, sebagian struktur Fordo bisa saja terletak jauh lebih dalam, bahkan mencapai ratusan meter di bawah permukaan tanah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum mengatakan akan memutuskan dalam 2 minggu ke depan apakah Amerika Serikat akan bergabung dalam perang terjadi di tengah laporan bahwa Amerika Serikat telah mengalihkan sejumlah besar pesawat militer ke Timur Tengah selama beberapa hari terakhir. Trump juga dijadwalkan bertemu dengan tim keamanan nasionalisme Sabtu malam waktu Amerika Serikat sebelum akhirnya mengumumkan serangan ini. Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat akan memicu konsekuensi besar. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini pada Rabu lalu mengatakan bahwa serangan terhadap negaranya akan berakhir dengan kerugian yang tidak bisa diperbaiki bagi Amerika Serikat. Dengan serangan langsung ini, ancaman tersebut kini menjadi kenyataan. Di tengah serangan besar-besaran Israel dan kekhawatiran akan upaya pembunuhan terhadap dirinya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini segera menunjuk 3 calon penggantinya untuk mengantisipasi jika ia gugur di medan perang. Langkah ini terungkap dalam keterangan 3 pejabat Iran kepada The New York Times yang mengetahui rencana darurat perang negara tersebut. Menurut mereka, Khomeini yang kini berusia 86 tahun telah menetapkan 3 ulama senior sebagai kandidat penerus kekuasaan tertinggi Iran. Prioritas utama adalah menjaga keberlangsungan negara, kata Vali Nasr, pakar Iran dan profesor hubungan internasional di Universitas Johns Hopkins. Bahkan sebagian besar komunikasi dengan para komandan militernya dilakukan melalui perantara yang dipercaya. Ia juga telah menyusun rantai komando baru untuk mengantisipasi kemungkinan lebih banyak perwira tinggi Iran menjadi korban serangan Israel.
Sejak Israel melancarkan serangan kelanjutan pekan lalu, ibu kota Teheran dihantam lebih hebat dibandingkan masa perang 8 tahun melawan Irak. Beberapa pejabat Iran juga mengklaim bahwa kerusakan yang ditimbulkan Israel dalam hitungan hari lebih parah dari serangan Saddam Hussein selama hampir 1 dekade. Iran pun segera bangkit dengan meluncurkan serangan balasan setiap hari ke wilayah Israel, menyerang rumah sakit, kilang minyak Haifa, hingga tempat-tempat ibadah. Biasanya pemilihan pemimpin tertinggi baru dilakukan oleh majelis ahli melalui proses panjang. Namun dalam situasi perang, Khomeini telah meminta agar majelis segera menunjuk salah satu dari 3 nama yang ia ajukan jika ia tewas. Kandidat yang ditunjuk tetap dirahasiakan, tetapi pejabat menyebut nama Mujtaba Khomeini, putra Khomeini, tidak termasuk dalam daftar eksekusi sebelumnya sempat disebut. Begitu pula mantan presiden Malaysia pada 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan cepat dan teratur demi menjaga stabilitas negara dalam kondisi darurat. Terlebih Menteri Pertahanan Israel Katz secara terbuka mengancam konsistensi Khomeini setelah Iran melancarkan serangan di sebuah rumah sakit utama di kota Beersheba, Israel pada Kamis 19 Juni 2025. Khomeini secara terbuka memerintahkan penghancuran Israel serangan ke rumah sakit, kata Katz. Iran kini menghadapi 2 front dalam perang saat ini. Pertama, serangan udara. Dalam perang saat ini, pertama serangan udara langsung dari Israel yang menghancurkan pangkalan militer, fasilitas nuklir, infrastruktur energi hingga kediaman para ilmuwan dan komandan militer. Kedua, Al-Fateh 101 Iran terhadap sebuah rumah sakit besar di pusat Israel mengungkap fakta mengejutkan. Bangunan tersebut ternyata menyimpan kompleks bawah tanah berlapis yang difungsikan sebagai fasilitas militer tersembunyi. Informasi ini didapat dari hasil investigasi awal tim teknis militer Israel sendiri yang turun ke lokasi pasca insiden. Sumber dari unit teknik Zahal, IDF Corps of Engineers, melaporkan bahwa terdapat sedikitnya 3 tingkat ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah struktur rumah sakit. Tingkat pertama berisi ruang komunikasi dan kendali, sedangkan 2 tingkat di bawahnya menyimpan rudal taktis, drone militer, serta perlengkapan peperangan elektronik dan peralatan pengawasan berbasis satelit. Beberapa bagian juga diketahui dilengkapi dengan sistem pendingin canggih serta penangkal elektromagnetik yang umum digunakan di instalasi militer sensitif. Fasilitas ini dibangun dengan tingkat keamanan tinggi. Akses ke dalam bunker hanya dapat dilakukan melalui koridor tersembunyi yang terhubung dengan lift medis tertentu di gedung utama. Menurut informasi yang diperoleh dari bekas kontraktor konstruksi sipil yang ikut membangun struktur tersebut 8 tahun lalu, proyek ini diberi label sebagai pengembangan keamanan fasilitas rumah sakit. Namun, tidak pernah ada transparansi bahwa ruang bawah tanah tersebut merupakan fasilitas militer. Pihak militer Israel hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi, tetapi pernyataan tidak langsung dari juru bicara Kementerian Pertahanan menyebut bahwa seluruh bangunan publik strategis di negara ini memiliki opsi dual fungsi dalam situasi darurat nasional. Kalimat tersebut memicu spekulasi bahwa Israel telah lama mengintegrasikan infrastruktur militer ke dalam objek sipil untuk menghindari deteksi dari satelit maupun serangan langsung. Rekaman drone dan citra satelit pasca ledakan memperlihatkan struktur bawah tanah terbuka secara vertikal, memperlihatkan tumpukan peralatan berat dan kendaraan taktis yang hancur akibat runtuhan serta tekanan ledakan. Beberapa panel pelindung berbahan baja karbon tebal terlihat tercabik. Analis militer internasional yang mempelajari citra tersebut mengonfirmasi bahwa jenis bunker ini sangat jarang dibangun di bawah rumah sakit, bahkan untuk negara dengan ancaman militer tinggi. Temuan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional pengawas konflik yang menyebut penggunaan fasilitas medis untuk keperluan militer sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa. Jika terbukti benar bahwa rumah sakit ini dijadikan lokasi penyimpanan senjata dan komando perang, maka Israel berpotensi menghadapi konsekuensi hukum internasional, ujar salah satu pejabat dari ICRC yang mewawancarai media di Jenewa. Dampak dari temuan ini juga langsung dirasakan di dalam negeri Israel. Oposisi politik di Knesset, ledakan besar dari rudal Fateh 101 Iran tidak hanya meruntuhkan struktur fisik, tapi juga membuka tabir keberadaan jaringan militer tersembunyi yang selama ini tidak diketahui publik. Kedepan,
Tekanan terhadap Israel untuk mengungkap fasilitas serupa di wilayah lainnya diperkirakan akan meningkat, termasuk dari sekutu-sekutu utamanya di barat. Data korban terbaru dari serangan rudal Fateh 901 Iran terhadap rumah sakit yang berfungsi ganda sebagai fasilitas militer bawah tanah di Israel kini mencapai 6.000 orang tewas. Mayoritas korban berada di dalam struktur bawah tanah saat rudal menghantam, termasuk personel militer aktif, teknisi sistem persenjataan, dan petugas komunikasi strategis. Dari total korban, sebanyak 82% diidentifikasi sebagai anggota militer aktif Israel, termasuk perwira tinggi dari unit-unit kunci IDF seperti Divisi Teknologi dan Intelijen, Komando Unit Drone, dan spesialis pengendali rudal anti-serangan udara. Selebihnya adalah staf logistik, teknisi sipil berlisensi yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, serta sejumlah kecil pasien dan tenaga medis di lantai atas bangunan. Runtuhnya seluruh sistem pendukung struktur bawah tanah dalam waktu kurang dari 15 detik setelah ledakan utama membuat proses penyelamatan hampir mustahil dilakukan secara cepat. Laporan awal dari tim pencarian menyebutkan bahwa korban yang selamat mengalami luka berat akibat tekanan udara tinggi dan suhu ekstrem yang timbul dari detonasi bahan bakar dan amunisi di dalam bunker. Pihak militer Israel secara internal telah mengonfirmasi bahwa seluruh sistem persenjataan taktis di lokasi hancur total. Peralatan yang rusak termasuk puluhan drone tempur dan pengintai berbagai tipe, rudal balistik jarak pendek, Paraloton ECM, Electronic Countermeasure, unit radar kendali jarak jauh, server sistem koordinasi UAV dan senjata pintar. Seorang pejabat tinggi di dalam tubuh Kementerian Pertahanan Israel menyebut insiden ini sebagai kerugian taktis terbesar yang pernah dialami dalam satu serangan tunggal sejak tahun 1973. Ia menambahkan bahwa proses pemulihan infrastruktur militer akibat kerusakan ini akan memakan waktu sangat panjang dan membutuhkan koordinasi internasional dari pihak-pihak sekutu. Sumber dalam Kementerian Pertahanan juga mengungkap bahwa bunker tersebut merupakan salah satu dari 3 pusat kendali sistem senjata otomatis yang digunakan untuk mengatur respons rudal terhadap ancaman regional. Dengan hancurnya pusat ini, Israel kini kehilangan sebagian besar kemampuan pengendalian jarak jauh terhadap sistem senjata berbasis AI dan drone otonom. Data intelijen dari pengamatan pasca insiden juga menyebut bahwa kemungkinan besar terjadi ledakan sekunder beruntun dari dalam bunker, mengindikasikan bahwa bahan peledak yang tersimpan tidak hanya bersifat defensif, tapi juga ofensif. Sebuah laporan rahasia dari dalam militer bahkan menyebut ada penyimpanan hulu ledak rudal mini yang dirancang untuk sistem Iron Beam, proyek pertahanan laser Israel yang masih dikembangkan secara tertutup. Kehilangan ribuan personel terlatih dan infrastruktur teknologi tinggi dalam satu kejadian secara langsung menyebabkan kelumpuhan mendalam pada jalur komunikasi militer tingkat tinggi Israel. Hingga berita ini ditulis, jaringan komunikasi militer jarak jauh masih belum sepenuhnya pulih.